Kasus Sadil Ramdhani seakan menjadi pembenaran bagi sebagian fans timnas bahwa bintang-bintang lokal tengah mengalami penurunan performa kala membela timnas di ajang internasional. Benarkah hal tersebut? Sobat analisa timnas, mari kita kupas hal ini lebih rinci dengan fakta-fakta di lapangan. Yang pertama, standar tinggi pemain timnas. Dengan masuknya pemain keturunan ke dalam timnas, maka standar kualitas pemain timnas pun akan meningkat. Konsekuensinya, pemain yang sebelumnya dikategorikan sebagai pemain hebat dengan standar baru ini mungkin akan menjadi pemain yang biasa-biasa saja. Apakah hal ini jelek bagi timnas? Tentu tidak. Justru sebaliknya, dengan meningkatnya standar kualitas ini, pemain akan dituntut untuk terus berkembang ke level yang jauh lebih baik lagi. Jadi, jangan heran jikalau pemain bintang lokal yang sebelumnya bermain mentereng di level ASEAN, namun ketika bertemu dengan tim 100 besar FIFA, pemain tersebut layaknya seorang pemain biasa-biasa saja. Yang kedua, idola baru di timnas. Tidak bisa dipungkiri, pemain-pemain keturunan ini menjadi idola baru di tubuh timnas, seperti Elkan, Jody, Sandi, dan lain-lain. Sedikit banyak hal ini akan mereduksi penokohan untuk bintang lokal. Mereka menjadi tolok ukur dalam berperilaku di dalam dan di luar lapangan. Tatkala bintang lokal melakukan kesalahan, maka kritik tajam akan tertuju padanya, seperti dalam kasus Sadil dan Witan di FIFA Matchday yang lalu. Yang ketiga, ketidaksiapan mental bersaing. Kultur persepak bolaan Indonesia jelas tidak semaju dan setinggi level Eropa. Di kompetisi Liga Eropa, persaingan antar pemain sangat tinggi. Tentu persaingan yang sehat ya mas bro. Pemain-pemain keturunan sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak ada unsur kebencian dan faktor emosional. Siapa yang terbaik secara teknis, itulah yang terpilih. Namun di sisi lain, sebagian besar bintang lokal kita belum bisa menerapkan kultur baru tersebut. Hanya beberapa pemain lokal yang bisa beradaptasi dengan cepat, seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino, serta Rizky Ridho. Yang keempat, profesionalitas pemain timnas. Tanggung jawab kepada diri sendiri dari pemain lokal tidak bagus. Lagi-lagi soal makanan serta kebugaran pemain. Hal ini terlihat sewaktu pemanggilan pemain untuk FIFA Matchday beberapa waktu yang lalu. STY sampai mencak-mencak tentang kebugaran pemain. Pemain lokal malas untuk berlatih sendiri menjaga kebugaran. Mungkin ada yang mengelak bahwa ini adalah libur kompetisi. Namun sebagai pemain profesional, hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi ada agenda untuk pertandingan bersama timnas. Contohlah Sandy Walsh, walaupun libur kompetisi, tetapi dia tetap menjaga kebugaran dengan berlatih mandiri. Yang kelima, kebutuhan strategi bermain timnas. Orang sering salah mengira jika pada suatu pertandingan pelatih tidak memasang salah satu pemain, maka pemain itu dianggap tidak cukup bagus untuk timnas. Hal ini tentu harus dikoreksi. Pelatih menetapkan suatu game plan sudah pasti disesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Ada kalanya seorang pemain diberikan kesempatan bermain, tetapi dengan game plan yang berbeda dari kebiasaan pemain itu bermain, maka hal yang wajar jika pemain tersebut bermain tidak optimal. Namun, si pemain pun harus terus tumbuh dan meningkatkan pemahaman tentang game plan yang diinginkan pelatih. Bukannya mencak-mencak gara-gara dikritik oleh netizen. Dengan analisa-analisa yang kami paparkan di atas, seyogyanya para pemain timnas harus terus mendorong dirinya sendiri untuk tumbuh lebih baik lagi. Belajarlah banyak-banyak dari pelatih-pelatih kelas dunia untuk kemajuan diri pemain sendiri.
pakailah otot dan otak dalam bermain bola. Jadikan kritikan fans timnas sebagai bahan bakar untuk terus berkembang jauh lebih baik lagi. Bukan begitu timnas lovers? Semoga bermanfaat.